Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id. فهذا قربه لحضرته وهذا أشقاه فهو بعيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل والعبيد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Al-Mukarram al-Muhtaramin yang saya muliakan, para alim, para ulama, para asatid, ustadz, ustadzah, guru-guru ngaji yang juga hadir pada malam hari ini. Begitu juga para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh yang semoga senantiasa diberikan kesabaran dalam memimpin para jamaah sekalian masyarakat di Dusun Dinoyo Keputran. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini diberikan kemudahan untuk bisa bertemu bersama, duduk di majelis ilmu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita di sini adalah sama, yaitu mengharap syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ikhwatal iman jamaah sekalian, dengan memperbanyak bersolawat, juga tidak hanya cukup dengan bersolawat, tapi bagaimana mengenal lebih dalam, mengenal lebih dekat sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat kedua terakhir. Jadi kalau panjenengan nanti mengaji surat At-Taubah, tadi sudah dibacakan oleh ustaz kita, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, dua ayat ini memberikan kita gambaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum. Rasul yaitu utusan Allah, berbeda dengan nabi. Tapi setiap rasul adalah nabi dan tidak setiap nabi adalah rasul. Di mana ditegaskan di sini min anfusikum, dari diri jenis kalian. Ada dua penafsiran di sini Bapak Ibu. Yang pertama min anfusikum
adalah dari kalian wahai bangsa Arab. Karena khitabnya, karena turunnya Al-Quran ini di Jazirah Arab, yang diajak bicara pada saat itu adalah bangsa Arab, maka salah satu penafsirannya dikatakan min anfusikum, dari kalian wahai bangsa Arab. Dan kita mengetahui sama-sama bahwasannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki garis keturunan dari Nabi kita Ismail alaihi salam, yang dulunya beliau juga menikah dengan salah satu putri suku Jurhum yang berasal dari Yaman, dan Yaman itu salah satu usul nasabnya yaitu nasabnya bangsa Arab. Jadi kalau panjenengan ketemu sama orang Arab, jangan terlalu sentimen gitu. Nanti zaman pas sentimen, waduh ini nanti pas jangan-jangan nih ngaku-ngaku ini keturunan Nabi. Ya urusan dia Bapak Ibu, selama akhlaknya baik, adabnya baik, siapapun kita hormati. Baik itu bangsa Arab, bangsa Jawa, suku Madura, suku Sunda, semua. Karena sesungguhnya di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua Bapak Ibu, bahwasannya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan min anfusikum ini dari jenis kalian. Min anfusikum yaitu dari jenis kalian manusia sebagaimana kalian. Kenapa ditegaskan demikian? Pada saat Nabi berdakwah menyampaikan Islam, ada dari golongan orang-orang musyrik Mekah itu mengatakan, kok ada utusan Allah Rasulullah itu dari golongan manusia sebagaimana kita. Dia makan, minum, dia pun juga tidur, dia pergi ke pasar. Apa istimewanya? Kenapa kok tidak Allah kirim saja? Yaitu utusan Rasulullah itu dari galangan malaikat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kita renungkan lebih dalam lagi, andai saja Allah Subhanahu wa ta'ala utus Rasulnya ini dari golongan malaikat, bagaimana kita mau mencontoh beliau? Padahal malaikat ini Bapak Ibu, kalau dia ini diperintahkan sujud, sujud sampai hari kiamat. Kalau malaikat ini makhluk Allah yang satu ini diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih, bertasbih begitu sampai hari kiamat bertasbih. Ya, tidak mikirin makan, tidak mikirin minum. Nah, coba kita disuruh sujud dari pagi sampai malam, yakin buyar semuanya. Jangankan dari pagi sampai malam, kadang suruh sujud 5 kali dalam sehari semalam, itu pun kadang ambil yang 1 atau 2 saja. Ada yang ambil paginya saja subuh walaupun agak kesiangan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kalau yang diutus malaikat tidak mampu kita mencontoh Bapak Ibu. Padahal Rasulullah itu tujuannya apa? Diutus untuk kita ini selain menyampaikan risalah. Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul bahwasannya aku tidak diutus kepada umat manusia seluruhnya ini kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang sudah baik diperbaiki lagi, akhlak yang melenceng diluruskan, akhlak yang tidak sesuai dengan kemanusiaan disesuaikan sebagaimana akhlak luhur yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, kita punya Rasul utusan Allah dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat, apalagi dari golongan jin. Gimana kita mau mencontoh malaikat? Tapi memang manusia ini Bapak Ibu kumpulan dari berbagai jenis. Jadi kalau panjenengan melihat orang, misalkan ibu-ibu lihat suaminya, wah suaminya itu Masya Allah sudah lembut, ngomongnya lembut, pakai duitnya itu lancar, dikit-dikit dikasih duit gitu Bu ya, dikit-dikit dikasih uang 100.000, 100.000. Gimana katanya? Ibu bilangnya gimana? Kalau suami saya kayak malaikat,
Soalnya kenapa? Baik suami itu. Coba kalau suaminya itu tidak baik, pulang jarang pulang, telepon jarang telepon, nafkah tidak pernah nafkah, ibu bilangnya gimana bu? Kayak malaikat apa kayak apa? Lah ini macam-macam. Bang Toyib katanya, ada yang kayak gerandong, ada yang kayak gini, mentok tuh dibilang kayak setan. Nauzubillahi min dzalik. Itu memang malaikat, sisi malaikat itu ada pada manusia, sisi syaitoninya itu ada pada manusia, sisi kebinatangan pun ada pada manusia. Hanya saja kalau kita ingin mendapatkan sosok leluhur, akhlak yang luhur, yaitu sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai umat Muhammad ini wajib bersyukur Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena kita memiliki Nabi yang memiliki empati yang sangat tinggi. Kalau malam ini kita membahas bagaimana kita ini dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini meningkatkan rasa empati dan silaturahim. Empati ini dimiliki oleh seorang muslim yang harus dimiliki tentunya oleh kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena dalam ayatnya sudah dijelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi Nabi itu kalau melihat umatnya menderita kesusahan, beliau itu tidak tega Bapak Ibu. Beliau itu tidak mau lihat umatnya itu susah payah. Bahkan kita tahu bahwasannya sholat, di awal diturunkannya sholat itu 50 kali. Bayangkan ibu-ibu kalau masak 50 kali aja sehari semalam, peningnya luar biasa, apalagi nyuci baju. Kadang kalau sholat 5 kali saja keteteran, bagaimana kalau 50 kali? Bisa-bisa katanya kapan matengnya sego Pak nek ping 50 sehari semalam. Tapi Islam dengan Nabi SAW mengajukan keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 50 kali hanya 5 kali sehari semalam. Itu sholat. Begitu juga puasa. Kalau zaman dulu itu puasanya itu gak bisa bicara, gak boleh bicara. Tidak hanya gak boleh makan dan minum, tapi bicara pun gak boleh Bapak Ibu. Tapi dalam syariatnya Nabi kita Muhammad SAW, puasanya lebih mudah dibandingkan syariat puasa Nabi-Nabi sebelumnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, harisun alaikum. Nabi kita itu sangat sekali memperhatikan keselamatannya umat. Bahkan beliau ini kalau mengingat umatnya, ummati, 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 hingga beliau akan meninggal dunia yang disebut adalah umatnya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya, saya pernah bertanya kepada mahasiswa saya, adik-adik, siapa manusia orang yang paling engkau cintai di dunia ini? Jawabannya berbeda-beda. Kira-kira kalau Bapak Ibu, siapa manusia yang paling dicintai? Nabi Muhammad. Tapi sebelum itu kadang mahasiswa ini nanyanya gitu, ditanya begitu jawabannya ada yang mengatakan ibu saya Pak, bagus. Orang tua saya bagus. Kalau suami belum punya anak ditanya siapa yang paling dicintai, istrinya bagus. Daripada bilang istri orang atau istri tetangga kan tidak bagus. Itu bagus. Tapi sebenarnya walaupun jawabannya adalah orang tua sendiri, ibunya sendiri, bapaknya sendiri, belum cukup jawaban itu Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena seharusnya memang orang yang paling kita cintai di muka bumi ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena terkadang orang tua ini katanya sayang sama anak, sayang sama putranya, sayang sama putrinya, tapi faktanya itu ternyata dia tidak sayang. Pernah dengar gitu? Anak dikelantarkan di toilet gitu, anak dibuang di tempat sampah. Jadi panjenengan adik-adik yang masih
ngikut sama orang tua, kenal dengan orang tua, bersyukur, terima kasih Bu ya sudah ngerawat saya sampai gede walaupun saya dulu rewel gitu kan. Jadi orang tua itu terkadang urusan kasih sayang saya gak nyampe. Yang lebih parah lagi ketika menjadi orang tua, merasa menyayangi anak tetapi ternyata sayangnya ini dalam bentuk yang salah. Contohnya apa lagi? Anaknya ini habis begadang semalaman, kemudian dia ini tidur waktu subuh, sudah adzan nih kalau nggak dibangunkan, sudah waktunya as-salatu khairum minan naum, anaknya masih tidur, dibiarkan itu. Katanya apa ketika ditanya, Bu kenapa nggak dibangunkan? Katanya kasihan Pak, anak kita ini semalam habis latihan taekwondo sampai jam 12 sampai jam 1 malam. Nah terus kalau latihan taekwondo kemudian kalau subuh dibiarkan, tidak bisa seperti itu. Sayangnya kita ini jangan hanya urusan duniawi, tetapi sayangnya seorang bapak dan ibu harus memikirkan sampai urusan akhiratnya, dan itu terkadang luput dari orang tua kita, Bapak Ibu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan apa yang terjadi dalam akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat beliau ini didatangi oleh beberapa pendeta. Kalau bahasanya itu rahib, yaitu pemimpin agama dari agama Nasrani, yang mana jikalau mereka ini masih menggunakan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, maka sama-sama mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya 3 orang ini mendatangi Nabi dan dia pun bertanya, saling bertanya antara satu dan yang lain. Kata yang satu, gimana kamu kalau sehari-harinya dalam beribadah kepada Allah, bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah? Maka satunya menjawab, saya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tidak pernah saya meninggalkan puasa. Setahun penuh puasa, tidak pernah mungkel puasa. Kalau nggak puasa Ramadan, kalau kita puasa sunnah, puasa sepol-pol setahun. Kemudian yang satu mengatakan, kalau saya mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, saya tidak pernah tidur semalaman, katanya. Apa yang dilakukan? Ibadah semalaman itu, Bapak Ibu. Kemudian yang satu mengatakan, kalau saya mendekatkan diriku kepada Allah dengan tidak dekat-dekat dengan wanita, saya fokus saja sama ibadah kepada Allah, tidak mikirkan kawin, tidak mikirkan nikah. Ini satu orang satu. Akhirnya Nabi SAW mendengar perkataan dan pembicaraan 3 orang tersebut, dan dia pun mengatakan kepada 3 orang rahib ini, wahai para rahib, kalau engkau ingin tahu siapa orang yang paling bertakwa di muka bumi ini, maka akulah orangnya, kata Nabi. Tetapi daripada itu, saya ini, kata beliau, juga tidur di waktu malam. Saya tidur di awal malam, kemudian nanti bangunnya di sepertiga akhir malam. Nah ini Bapak Ibu kalau mau niru harus sama-sama. Jangan niru tidur di awalnya saja tapi terakhirnya sampai kesiangan. Ini katanya gak beres ini. Katanya lumayan loh Pak, niru depannya tok, terakhirnya enggak gitu. Yang bagus ya niru awalnya plus niru akhirnya. Kemudian yang kata Nabi SAW, saya pun juga berpuasa, terkadang juga tidak berpuasa di luar Ramadan. Sehingga ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, sunnah-sunnah itu semuanya. Bahkan puasa setahun penuh dalam mazhab Syafi'i itu, kalau mengganggu proses mencari nafkah bisa makruh gitu. Dan Nabi SAW mengatakan, saya pun juga menikah. Sehingga ini kejadian ini menjadi apa? Asbabul wurud, turunnya satu hadis yang biasa kita dengar dalam akad pernikahan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku,
barang siapa orang yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Saya yakin kalau warga sini ada yang benci nikah, Pak. Boten nggih. Nikah sedoyo niki. Ibu-ibu ada yang benci nikah? Nggih, boten nggih. Alhamdulillah anak-anaknya banyak ini. Tapi bapak-bapak jangan dibuat dalil nggih. Nanti pas buat dalil ke istrinya, "Dek, aku tak nikah meneh." Loh, apa Mas? Jarine mah begitu, an nikah sunnati kan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah ku sunnah Dek. Wis mari ambek aku lho. Nikah-nikah tok lah sunnah piye Dek ya. Akhirnya gak oleh sama istrinya itu nikah diem-diem Pak, gak boleh Pak ngeten nggih. Terus nikah diem-diem konangan dicelana wae boce, sampean nikah gak kondo-kondo aku. Nek kondo gak oleh Dek ya ngono. Tapi yang ngono iku lak sunat Dek. Yo gak oleh tapi aku wedi Dek nek kondo-kondo iku ibadah kok riya aku. Nah, ini bahaya ini kita. Ini dibeluntir-beluntir nih. Ya, wonten ilo. Bapak Ibu rahimati wa rahimakumullah. Kita ini bersyukur Bapak Ibu menjadi umat Muhammad itu. Karena Nabi kita ini Bapak Ibu, kalau kita melihat dari sirah yang kita ini pelajari, sangat memperhatikan keselamatan umatnya. Pernah suatu saat istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat diri Nabi ini sedang dalam kondisi yang baik-baik saja, kalau dalam bahasa Arabnya tiba nafas ya. Lalu beliau meminta kepada beliau untuk didoakan. Ya Rasulullah, ud'uli, ud'ullah li. Ya Rasul, katanya istri beliau, coba tolong panjenengan doakan saya. Nah, ibu-ibu itu kalau bisa minta ke suaminya, Mas, dongakno aku Mas. Nah, jenengan yang aminkan. Akhirnya oleh Nabi didoakan Bu, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat. Ya Allah, ampuni Aisyah ini ya Allah, apa dosa-dosa yang telah dilakukannya atau bahkan yang akan dilakukannya. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, ataupun dosa-dosa yang pernah dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Didoakan seperti itu Bu. Sampai Siti Aisyah itu senang luar biasa, sampai guyu-guyu beliau itu. Lalu kata Nabi mengatakan, apakah panjenengan senang saya doakan seperti itu? Maka kata istri beliau, gimana saya tidak senang ya Rasul, doanya panjenengan wis mentok pol-polan nih, wis keren banget itu. Maka kata Nabi, Bapak Ibu, wallahi demi Allah, begitulah setiap sholat saya mendoakan kepada umat saya. Jadi kita ini Bapak Ibu, setiap Nabi sholat didoakan untuk diampuni dosa-dosanya. Maka kalau kita ini tidak pernah bersolawat kepada beliau, apakah kita ini lupa terhadap sunnah-sunnahnya, kok sepertinya kita ini suun adab gitu Bapak Ibu. Sudah didoakan begitu, didoakan tiap sholat, tapi kita tidak pernah ingat. Maka dari itu, orang yang mengaku cinta kepada Rasul itu bukan hanya di kata-katanya saja, tetapi apa? Kita harus bisa berittiba kepada sunnah-sunnahnya. Tidak usah yang muluk-muluk Bapak Ibu. Sunnah-sunnah Nabi itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, bukan. Tapi bagaimana kita cara minum, bagaimana cara makannya, bagaimana kita cara tidurnya. Itu kalau sesuai semuanya dengan apa yang dicontohkan Nabi, insya Allah kita akan kelak mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Kadang ibu-ibu itu rotok jarak loh. Kan saya dibilangkan sunnahnya makan itu pakai apa? Tangan kanan, gitu kan? Baca Bismillah, Samillah, kemudian wakul biyaminik. Terkadang masih ditanyakan Pak Ustadz, kalau makan tangannya pakai ode-ode itu makan pakai tangan kanan Pak Ustadz. Terus sambelnya itu lomboknya pakai tangan kiri. Nopo, buatan nopo-nopo nih Pak Ustadz. Loh kenapa kok gitu Bu? Ya biar kepedesan setannya gitu. Mikirnya itu loh kok jauh, saya nggak kepikir loh, iso gitu nih loh. Jadi kalau makanan kiri kan makannya setan tuh Bu. Kalau tidak baca doa, enggak berarti dimakan sama setan. Jadi kalau ada orang itu makannya banyak tapi gak lemu-lemu,
itu bisa jadi yang makan setan. Apalagi lupa tidak pernah baca doa. Dan memang setan itu Bapak Ibu, Allah berikan kemudahan bersyarikat dengan manusia ini dalam semua hal ya, makannya, minumnya. Nah, maka kalau mau minum, misalkan nih saya contohkan nih, mumpung ngelak nih, panjenengan kalau minum nih, aslinya sing cocok niku boten pakai niki botol, harusnya pakai nomor gelas, karena tidak ada gelasnya langsung dicolok mawon. Tapi kalau panjenengan terpaksa minum pakai botol loh ibu, tidak boleh langsung satu botol ini setengah ini harus dihabis grup gitu kan. Tapi harus bernafas. Setidaknya katanya 2-3 tegukan. Misalkan gini, Bismillahirrahmanirrahim, minum. 3, okay. Nanti lagi. Jadi 2 atau 3. Jom lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung-langsungan ibu. Soalnya kalau langsung-langsungan ibu, ya berarti tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Begitu juga kalau ibu-ibu itu ngajarkan anak-anaknya. Sekarang itu Bu, anak-anak itu coba perhatikan. Sampai gede nih loh, urusan ngoyo nih loh, roto-roto nih loh, berdiri. Adik dikopet-kapet ini, teles kabeh kanan kiri nih loh. Siapa itu yang ngajarin kalau ke ibunya? Saya tanya ke mahasiswa itu. Sampai siapa yang diajarkan oleh bapak ibunya cara kencing sesuai dengan sunnah Nabi? Gak ada yang ngaku. Paling itu yang ada ngacung 1-2 itu saya Pak. Tapi saya diajarkan oleh guru saya Pak. Gimana caranya? Gak praktek di kelas boten, tapi gimana caranya gitu? Ya anu Pak, jongkok Pak, begini. Udah gitu toh. Padahal Bapak Ibu, kalau urusan kencing saja gak beres, itu bisa disiksa kita di kubur. Jadi Nabi itu pernah berjalan dengan sahabat, akhirnya lewat dalam satu kuburan itu, lalu mengambil pelepah kurma, ditaruh di atas kuburan itu, kemudian ditanya, ya Rasulullah, ada apa kok demikian? Katakan Nabi, semoga selama pelepah kurma itu belum kering, bisa mendoakan maghfirah terhadap sahibul makbarah. Makanya orang Jawa Bu, kalau kubur itu bawa apa biasanya? Bawa kembang ya. Itu karena mungkin cari pelepah kurma sulit, ya sekonoe bunga-bunga itu dikasih bunga. Makanya dalam fikih itu panjenengan nggak boleh kalau ziarah kubur kemudian ngambilin bunga-bunga yang ada di atas kubur itu, karena diharapkan bunga-bunga itu mendoakan kepada sahibul makbarah. Kadang diambil gomule wani repot itu. Kena mau gak mau, tidak tahu dibuat apa, buat kenang-kenangan atau dibuat apa gitu. Itu haknya sahibul makbarah. Tapi sebabnya apa, ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Sebabnya kata Nabi, sesungguhnya orang yang ada di sahibul makbarah ini lam yatabarra minal baul, tidak bisa cawi dengan benar. Lah contohnya gimana ini gak bisa cawi dengan benar? Cawinya sudah berdiri, akhirnya kecipratan kemana-mana, ke kakinya, ke celananya, kemudian habis itu dibawa sholat. Gimana mau diterima sholatnya kalau bawa najis? Makanya masjid, musola, para takmir harus juga memperhatikan. Setidaknya masjid lah minimal itu tidak memberikan fasilitas kencing berdiri, karena itu di mal-mal sudah banyak. Kalau sunnahnya kita ini buang air besar tuh nopo jongkok napa duduk kira-kira? Jongkok nih. Tapi kalau kita ke mal-mal, ke hotel bintang 5, bintang 4, jarang yang ada jongkok nih. Rata-rata duduk semua. Kalau versinya orang yang tidak muslim muslimah mungkin yang penting bersih. Duduk, dipencet, disemprot, selesai kita. Tapi kalau bagi kita muslim muslimah, mikirnya gak hanya bersih Bapak Ibu, tapi bagaimana suci. Lah kalau kita ini mohon maaf BAB-nya itu agak-agak hancur begitu, kemudian disemprot saja, ini sulit untuk bersih, sulit untuk suci. Bersih aja sulit, apalagi suci. Lah ini sampai urusan kencing itu diajarkan sama Nabi, dan kita sebagai orang tua harus mempertahankan itu. Nah, cara kencingnya begini nak ya,
Kalau kamu kencing, usahakan jongkok nak. Jangan sampai nanti kamu kencingnya ini membuat najis celananya itu. Jangan lupa dituntaskan. Kalau laki-laki kata Nabi, fal yantur salatan, disuruh pelurut ping telu. Kenapa? Biar tuntas. Takut sujud keluar 1 tetes, 2 tetes najis. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah mengutus Nabi kita dalam bentuk manusia ini agar kita bisa mencontoh keseharian beliau. Cara makannya ikut Nabi, cara minumnya ikut Nabi, cara tidurnya kalau bisa itu kalau mau tidur berwudu. Okay? Jadi kalau orang tidur kemudian ketindihan, orang tidur kemudian dia mimpi buruk, akhirnya megap-megap itu, biasanya sebelum tidur gak wudu, sebelum tidur gak baca doa. Ya, baca doa yang pendek-pendek saja Bu. Kalau baca Yasin nanti panjenengan nggak tidur-tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut, baca qul a'udzu binnas wal falaq, itu sudah bagus itu. Tapi kalau kita tidak melihat itu, sudah pokoknya tidur ya tidur, bangunnya bangun, makan pokoknya tangan kiri yang penting, sembarang nggak lihat itu, maka terlewatkan beberapa sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita ini beruntung punya Nabi yang terus sekali mendoakan kita. Bahkan nanti di hari kiamat itu Bu, yang namanya Nabi ini menyimpan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ya Allah, saya ingin umatku ini Engkau berikan syafaat, Engkau berikan pertolongan untuk bisa memasuki surgamu sebagai bentuk ridhonya. Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mana nantinya kita tidak diakui sebagai umatnya. Apa saja itu? Misalkan kalau ibu-ibu ini, kalau panjenengan ini kesel sama suaminya, jangan dikit-dikit ceraikan aku mas, jangan begitu ya. Jangan dikit-dikit antarkan aku mas ke rumah orang tua aku mas, jangan begitu. Khawatir itu tidak bisa cium baunya surga. Atau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kalau kita melakukan sesuatu yang itu adalah bertentangan dengan apa yang disampaikan Nabi. Misalkan ya, Nabi menyampaikan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa orang yang dia ini membuat sesuatu tipu-tipu daya sehingga saudaranya tertipu, jualannya penuh dengan tipu-tipu, kemudian kalau mengajukan berkasnya juga tipu-tipu, ini maka oleh Nabi tidak diakui sebagai umatnya. Kalau sudah tidak diakui sebagai umatnya, lalu bagaimana kita mau dapat syafaat? Padahal kita ini mengenal Nabi, belajar sirah Nabi, tujuannya biar dapat syafaat, biar kita mencontoh semua tindak tanduknya, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada yang mana contoh yang baik di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu kalau bercerita ke anak-anaknya, ceritanya jangan yang aneh-aneh, jangan cerita kancil terus nyuri mentimun, akhirnya anaknya itu cici itu akhirnya banyak ada mindsetnya, oh nek nyuri ku pinter yo, akhirnya duit bapak dicolong gitu ya anak ini. Kenapa? Ceritanya itu loh, cerita kancil duri mentimun terus. Coba diganti ceritanya. Oh nak, Nabi itu begini nak, Nabi itu seperti ini. Kalau Nabi seperti ini, maka dia akan ada sosok yang beliau banggakan. Karena terkadang anak ini tidak bisa membanggakan orang tuanya, mohon maaf. Kadang orang tuanya tidak bisa mencontohkan yang baik. Kenapa demikian? Anak itu kan melihat siapa ya yang sekitar saya. Dia membaca siapa yang mau saya kagumi. Kalau bapak saya aja tidak bisa saya contoh, kalau ibu saya tidak bisa saya contoh misalkan, maka solusinya dikenalkan sejak kecil terhadap sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah begitu, 30 menit insyaallah. Bapak Ibu, pastinya kalau di panggung ini nggak akan cukup kalau kita bahas semua kebaikan Nabi.
Yang jelas ini hanyalah pembuka saja. Nanti panjenengan lebih detail belajar sirah nabawi. Minimal kalau tahu sirah nabawi itu panjenengan kalau mimpi ketemu Nabi itu faham. Kalau panjenengan paham sirah nabawi kemudian nanti mimpi itu bisa cerita. Ya kalau tidak paham nanti gini, saya Pak Ustadz mimpi ketemu Nabi. Gimana Mbak ciri-cirinya Nabi waktu di dalam mimpi itu? Kulitnya hitam Pak Ustadz, rambutnya keriting. Wah, tidak cocok itu sama sirahnya. Karena Nabi itu kulitnya putih berseri kemerah-merahan, rambutnya bergelombang, bukan keriting gitu. Lalu kalau kita bapak-bapak ini melihat sosok Nabi bukan hanya sisi apa sunnahnya saja, mau lihat sosok jasmaninya boleh. Nanti kita bisa bercermin gitu, cocok nggak ya saya sama Nabi? Katanya Nabi itu Pak, dadanya bidang, kemudian perutnya yang tidak gemblung. Kalau gemblung panjenengan ngaca ini, wah tidak cocok ini, wis 2 bulan ini, 2 bulan ini. Jadi kalau perutnya gemblung ini tidak cocok sama Nabi itu Pak. Kalau kita ini tahu sosok beliau, minimal kalau mimpi itu kita alhamdulillah ya Allah diberikan rezeki bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam bentuk mimpi. Syukur-syukur kalau kita ini kelak nantinya bertemu beliau ini di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa mencontoh sunnah-sunnahnya, baik yang wajib, baik yang sunnah, atau yang dalam bentuk keseharian, penampilannya, tata cara ngobrolnya, kemudian sopan santunnya, intinya semua dari sisi kemanusiaan Nabi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta talqal arda wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa mengharap ridhamu, rahmatmu, maghfirahmu. Kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa mengharap hidayah dan bimbinganmu. Ya Allah, berikan kami bimbinganmu ya Rabb menuju jalan yang lurus, istiqamah dalam beragama Islam, dan jadikan Islam ini ya Allah agama sampai kita mati akhir kelak. Ya Allah, amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami umat Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan bagi kami untuk bisa mencontoh akhlak-akhlak beliau, akhlak dalam bersuami istri, akhlak menjadi seorang bapak, seorang ayah, seorang pemimpin, akhlak menjadi seorang panglima, dan menjadi seorang kakek. Ya Allah ya Tuhan kami sadar dosa-dosa kami banyak, dosa-dosa kami menggunung tinggi, tapi kami yakin ya Allah maghfirahmu, rahmatmu melangis luas. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah bimbing kami, berikan kami keturunan yang soleh dan solehah. Bimbinglah anak-anak kami menjadi para pecintamu dan pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.